sembunyikan, ya Tuhan ku akui pelanggaranku semua. Lalu Kau ampuni semua kesalahan, setiap kesalahan oleh karena dosaku. Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesatan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Oh, banyaklah kesakitan diderita orang fasik, namun yang beriman diliputinya dengan setia. Bersukalah dalam Tuhan, bersoraklah orang benar. Hai bersorak-sorailah orang-orang yang jujur. Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesatan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Kalimat Tuhan ajarlah kami berdoa ini merupakan judul dari buku karya Eka Dharma Putra yang menelaah doa Bapa kami untuk warga gereja. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Gloria Grapha tahun 2004. Kalimat Tuhan ajarlah kami berdoa ini didasarkan dari sepenggal permohonan murid-murid Tuhan dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 1. Bagi seorang Eka Dharma Putra, kalimat tersebut setidaknya mengingatkan tentang dua hal. Pertama, tentang betapa seringnya kita mengabaikan kuasa doa yang begitu potensial tersimpan di dalam diri kita dan membuatnya mubazir. Sedangkan yang kedua, kalimat tersebut hendak mengingatkan betapa kita, siapapun dia, masih harus terus-menerus belajar tentang berdoa yang benar. Marilah kita ikhtiarkan selama 9 hari penantian kita akan penggenapan janji Tuhan pada hari Pentakosta melalui pendalaman doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Tuhan menyempurnakan kerinduan kita dan Tuhan memberkati kita. Amin. Bagian terakhir dari doa Bapa kami yang akan kita bahas sore ini hanya terdapat dalam Injil Matius 6 ayat 13 yang berbunyi, "Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin." Ayat ini ditulis dalam tanda kurung karena bersifat sebagai ayat tambahan yang mengakui akan kemuliaan, kebesaran, dan keagungan Bapa. Adalah penting untuk mengingatkan kita dalam membangun sikap yang lebih bertanggung jawab dalam mengakui keberadaan Allah Bapa.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kata pertama karena, sebagai kata sambung yang dipilih dalam doa ini, menunjukkan sebuah kepastian, di mana kita dapat dan berani dengan mantap mengucapkan doa kita. Mengarahkan doa kita kepada Dia, Allah Bapa di sorga, yang pantas, layak, serta berhak menerima baik puji-pujian maupun permohonan kita. Kata kedua, Engkau, menegaskan siapakah Bapa, sang pemilik semua kerajaan, semua kuasa, dan semua kemuliaan ini. Walaupun kenyataannya, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita bertindak seolah kita adalah penguasanya. Kita mengambil keputusan sekehendak hati kita, atau bahkan dalam doa menyuruh Tuhan melakukan keinginan kita. Jadi jelas bahwa Allah adalah sang pemilik yang sah, yang harus selalu diutamakan. Kata-kata penutup, empunya kerajaan, kekuasaan, kemuliaan, jelas menegaskan bahwa hanya Dia, Bapa kita yang di sorga, satu-satunya yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Tidak ada yang lain. Dia yang bersedia mendengarkan doa-doa kita. Dia yang berkuasa mengampuni dosa dan kesalahan yang berulang kali kita lakukan. Dia jugalah yang senantiasa menunggu anak-anaknya untuk kembali dan memuliakan namanya. Melalui kalimat penutup ini juga kita diingatkan pada 3 hal. 1. Apakah doa dan sikap kita sudah menyaksikan kerajaan Allah? Dengan mencerminkan kebaikan, kebenaran, keadilan, keselamatan, ataukah sebaliknya, doa dan sikap kita menyembunyikan kedengkian, kepalsuan, kesemena-menaan, dan menghancurkan? Kedua, apakah dosa dan sikap kita mentaati kuasanya, di mana kita selalu berusaha untuk mengutamakan kehendak dan rencana Tuhan di atas segala-galanya, ataukah malah memperalat Tuhan untuk memenuhi ambisi dan keegoisan kita? Ketiga, apakah doa dan sikap kita sudah mencerminkan kemuliaan-Nya, di mana setiap orang memuji nama Bapa yang di sorga karena perbuatan baik yang sudah kita nyatakan di hadapan mereka? Atau sebaliknya, apakah kita sudah membuat dunia mencemooh namanya karena sikap dan perbuatan kita? Melalui ayat ini, kita disadarkan bahwa hanya Allah yang kita sapa Bapa di sorga adalah satu-satunya pemilik langit dan bumi, beserta semua yang ada di dalamnya yang Ia ciptakan dan berkuasa atas semuanya itu dengan segala wibawa dan kemuliaannya. Hal ini memberikan kepada kita kepastian bahwa doa yang kita panjatkan sudah jelas arahnya, dan kita juga memiliki kepastian bahwa Dia, Allah Bapa di sorga, satu-satunya yang mampu dan berwenang mengaruniakan apa yang kita perlukan, mengampuni dosa dan kesalahan kita, serta menerima kemuliaan namanya. Doa diakhiri dengan kata amin, yang berarti sesungguhnya demikian. Di sini kita diingatkan agar dalam berdoa tidak asal-asalan, tetapi doa harus merupakan ungkapan yang sejujurnya. Sesungguhnya demikian. Sebab ku rasa sesat.
Mari saudara, kita mempersiapkan diri kita untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. 9 hari yang kami ikhtiarkan untuk bersama dipersekutukan dalam kebenaran firman-Mu dan juga dalam doa-doa permohonan dan syukur kami, mau menjadi kekuatan untuk gereja-Mu terus-menerus berjuang, menyatakan tugas panggilan yang Tuhan percayakan dalam hidup bergereja kami. Karena itu kami bersama sebagai bagian dalam kehidupan bergereja di GKI Pasir Kaliki. Kami secara khusus mau berdoa untuk gereja-Mu, karena GKI Pasir Kaliki adalah milik-Mu. Karena itu kami bersama mau berdoa dan menyerahkannya dalam tangan kasih-Mu. Tuhan menolong gereja-Mu, dan Tuhan juga yang mengikatkan tali kasih di antara kami semua menjadi satu bagian dalam hidup bergereja yang mau menyatakan kesaksian iman percaya kami. Karena itu, kehidupan bergereja kami mau menyerahkannya dalam tangan kasih-Mu. Kami bersama pun mau berdoa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kami di Indonesia. Di tengah-tengah tantangan pandemi COVID-19 yang masih kami jalani, berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami untuk terus berjuang menghadapi dan melawan pandemi COVID ini. Tuhan menolong pemerintahan kami. Begitupun juga dalam segala harapan kami akan perbaikan dan perubahan di negara kami. Seutuhnya kami mau berdoa dan menyerahkannya dalam tangan kasih-Mu. Kami bersama mau berdoa secara khusus untuk setiap saudara-saudari kami yang tengah bergumul dalam tantangan kehidupan, dalam kelemahan fisik karena lanjut usia ataupun sakit penyakit, dalam berbagai perjuangan untuk usaha dan pekerjaan, dalam tantangan hidup berumah tangga, maupun juga tantangan mendidik dan membesarkan anak-anak dalam dan bersama Engkau. Karena itu kami bersama mau berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang terus mau menaruh pengharapan dalam hidup keluarganya di dalam dan bersama Engkau. Kami bersama mau menyerahkannya dalam tangan kasih-Mu. Karena itu, kami bersama mohon, dengarkanlah doa kami. Saat ini kami bersama mau berdoa secara khusus bagi saudara-saudari kami, bagi Ibu Devi yang tetap diberikan kekuatan dalam menyatakan pendampingan bagi Bapak Pranata yang menjalani perawatan di Bogor. Kasih dan kuasa Tuhanlah yang senantiasa meneguhkan keluarga dalam menyatakan pendampingan. Karena itu, kami bersama berdoa untuk Ibu Devi dan juga Bapak Pranata. Kami bersama pun mau berdoa buat Ibu Yani di tengah masa pemulihan yang masih dilakukan. Segala perjuangannya untuk menjalani pengobatan, kami bersama mau menyerahkannya dalam tangan kasih-Mu. Karena itu tolonglah Ibu Yani untuk terus mau mengandalkan dan menaruh pengharapan di dalam dan bersama Engkau. Karena itu keberadaan Ibu Yani mau kami serahkan di dalam dan bersama Engkau. Kami juga bersama mau bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Hendrikus atas pemulihan yang Tuhan nyatakan bagi Feby, anak pertamanya di Jakarta dari COVID-19. 26 hari di rumah sakit yang telah dijalani oleh Feby telah menguatkannya bersama dengan keluarga
untuk melihat kasih dan kuasa Tuhan. Sehingga hari-hari yang saat ini masih perlu dijalani dalam segala pemulihan yang daripada Tuhan, mau kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan karena itu kami mohon, sempurnakan syukur kami bersama dengan keluarga Bapak Hendrikus. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami mau berdoa juga bagi pemulihan Bapak Samuel Handoyo dan istrinya Ibu Desi Waluyo yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang karena COVID. Tolonglah ya Tuhan, upaya yang dilakukan rumah sakit bersama dengan keluarga dalam kekuatan dan kuasa Tuhan yang senantiasa menyatakan kebaikan, sehingga proses pemulihan dan kesembuhan Bapak Samuel Handoyo dan Ibu Desi Waluyo dapat meneguhkan pengharapan keluarga. Bersama keluarga Bapak Samuel Handoyo dan Ibu Desi Waluyo, kami menyerahkannya dalam tangan Tuhan. Begitupun dengan rencana mereka untuk pernikahan putri sulung mereka, Sasi Handoyo, bulan depan, dalam segala persiapannya, supaya hanya di dalam kekuatan dan kebaikan Tuhan, rencana keluarga ini senantiasa mau diserahkan di dalam dan bersama Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami pun mau mendukung dalam doa untuk rencana pernikahan anak dari Bapak Yan Honggo Sumali, Yasinda Sumali, dan Robert Wibisono yang akan melangsungkan pernikahan mereka pada 19 Juni mendatang di GKI Samanhudi. Sukacita keluarga besar dalam mempersiapkan pernikahan Jasinda dan Robert kiranya semakin mengeratkan tali kasih Kristus yang mempersatukan. Pengharapan akan kesehatan di tengah tantangan pandemi COVID-19 yang masih terjadi kiranya tetap memberikan kewaspadaan dalam hikmat Tuhan dengan menjaga protokol kesehatan. Kasih dan kebaikan Tuhan senantiasa menyempurnakan persiapan keluarga bagi pernikahan Yasinda dan Robert. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa bagi pengharapan Bapak Hari Atmaja dan Ibu Lina Atmaja untuk pemulihan kesehatan yang terus disempurnakan dalam kasih dan kuasa Tuhan. Sehingga dengan pengharapan ini, keluarga semakin diteguhkan iman untuk mengalami kebaikan Tuhan. Karena itu, pengharapan untuk pemulihan kesehatan Bapak Hari Atmaja dan Ibu Lina Atmaja, kami mau menyerahkannya dalam tangan kasih Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami akhirnya secara pribadi lepas pribadi hendak menaikkan doa-doa permohonan kami dan doa syukur kami.
Ya Tuhan, inilah doa-doa yang kami naikkan pribadi lepas pribadi. Dengarkanlah dan jawablah doa kami, serta kuatkan kami untuk mengerti akan jawaban doa yang Tuhan nyatakan bagi kami. Karena kami berdoa dan memohonnya hanya dalam belas kasihan Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah naik ke surga dan menegaskan akan janjinya bagi kami, yang juga telah mengajar kami bersama doa Bapa kami dengan bernyanyi. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.